Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan asesmen kompetensi minimum. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai asesmen kompetensi minimum, simak penjelasan berikut. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Apa pentingnya asesmen nasional? Yaitu untuk memenuhi kecakapan hidup abad 21, kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong, dan kreatif. Secara garis besar, kompetensi yang diharapkan yaitu kompetensi siswa, kecakapan hidup abad 21, dan profil pelajar Pancasila. Hal itu terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM ini terdiri dari asesmen literasi membaca, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Dan asesmen numerasi yang terdiri dari memahami, mengaplikasi, bernalar. Selain itu, asesmen nasional juga terdapat survei karakter dan survei lingkungan belajar. Petunjuk dan teknik asesmen nasional. Asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaan untuk SD, MI, dan paket A, tes literasi 75 menit, dan survei karakter 20 menit. Sedangkan hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP, MTS, dan paket B, SMA, SMK, MA, dan paket C, untuk hari pertama, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit, dan survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta asesmen nasional, yaitu dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Bahwa asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Lalu, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran.
Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Manfaat asesmen nasional. Yang pertama, yaitu mempotret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Perlu diketahui, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Apa perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Kriteria pembanding, tujuan pelaksanaan. AN untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan UN untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian. AN pada SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. UN untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Level siswa. AN diikuti oleh sampel siswa dari kelas 5, 8, dan 11. UN diikuti oleh seluruh siswa tingkat akhir pada setiap jenjang. Subjek siswa. AN, survei, yaitu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Sedangkan UN, sensus, yaitu semua siswa mengikuti UN. Model soal. AN, model soalnya adalah pilihan ganda, PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan UN adalah pilihan ganda dan isian singkat, matematika, SMA, atau SMK. Sasaran penilaian. AN, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan UN adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian. AN, MSAT, sedangkan UN, CBT, dan PBT. Merumuskan butir soal asesmen nasional. Bentuk soal AN. Yang pertama adalah pilihan ganda. Siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga adalah menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima, uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Butir soal AKM. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM.
AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Komponen AKM literasi membaca. Yang pertama adalah konten. Teks informasi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Dan teks fiksi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Yang kedua adalah proses kognitif. Yang pertama, menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang kedua, interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Konteks. Yang pertama adalah personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga adalah saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kemudian yang kedua adalah komponen AKM numerasi. Konten, bilangan, meliputi representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, desimal. Pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bangun datar, hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Yang ketiga, data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Yang keempat, aljabar, meliputi persamaan dan ketidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif AKM numerasi, pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteks numerasi. Yang pertama, personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga, saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Contoh soal AKM. Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud menyediakan contoh soal AKM pada laman https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Untuk Bapak Ibu guru yang akan mengikuti pelatihan AKM, Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud menyediakan pelatihan AKM untuk guru di laman https://sim-guru-belajar.simpkb.id/daftar instansi. Demikian mengenai AKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.